Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan coba membantu teman-teman membahas tentang anafilaksis karena kita dalam percepatan pemberian vaksinasi CoronaVac di usia 6-11 tahun. Semoga slide yang saya berikan ini ada gunanya dan bisa membantu teman-teman di lapangan. Ini latar belakangnya adalah sudah dikeluarkannya uh, surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia per tanggal 2 November 2021 tentang pemberian vaksin CoronaVac pada usia 6-11 tahun. Dasarnya adalah pertama sudah disahkannya penggunaan CoronaVac oleh BPOM untuk usia 6-11 tahun. Kemudian proporsi kasus anak itu di Indonesia 13%. Kemudian telah dimulainya pembelajaran tatap muka dan anak dapat tertular atau menularkan virus corona dari dan ke orang dewasa di sekitarnya, terutama yang sudah masuk sekolah. Kemudian pentingnya mengontrol secara terus-menerus penularan dan transmisi COVID di Indonesia, dan pembelajaran dari beberapa negara dunia yang melaporkan peningkatan kasus rawat inap pasien anak dengan COVID-19. Vaksin CoronaVac ini diberikan dosisnya sama dengan anak remaja, yaitu 3 mikrogram 0,5 mili diberikan 2 kali dengan interval 1 bulan. Ada beberapa kontraindikasi, ada 11 kelompok. Ya. Yang pertama itu defisiensi imun primer. Ini penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Biasanya kalau anak defisiensi imun primer, anaknya dia tidak tumbuh, bolak-balik sakit ke rumah sakit dengan gejala pneumonia, dan kadang juga disertai dengan OMSK atau radang pada telinga tengah yang tidak sembuh-sembuh. Yang penyakit seperti ini dihati-hati, mungkin bisa dikonsulkan dulu di kita di rumah sakit. Kemudian si penyakit kelompok yang kedua itu penyakit sindrom Guillain-Barré, myelitis transversa atau akut demyelinating encephalomyelitis atau penyakit dengan keluhan utamanya lumpuh. Nah, ini tidak sebaiknya juga ditunda dulu pemberiannya untuk dikonsulkan kita di rumah sakit. Yang ketiga adalah anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Yang keempat sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan atau sitostatika berat. Yang kelima adalah anak dengan demam di atas 37,5. Yang keenam, sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan bisa. Kemudian yang ketujuh adalah pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan. Yang ke-8, hamil. Yang ke-9, hipertensi tidak terkendali. Yang ke-10, diabetes mellitus tidak terkendali. Dan yang terakhir, yang di 11, kelompok 11 adalah penyakit-penyakit kronis atau kelainan kongenital yang tidak terkendali. Nah, dari 11 kelompok ini jika ada yang ditemukan pada saat screening, itu langsung ditunda dan mungkin bisa dikonfirmasi ke kita di rumah sakit. Dari slide ini saya akan mencoba menjelaskan kelompok-kelompok yang potensial untuk terkena anafilaksis, kemudian diagnosa anafilaksis, dan bagaimana emergency treatment-nya. Dari jurnal yang saya jumpai, ada beberapa variabel multivariat, analisa multivariat yang menjelaskan ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya anafilaksis pada anak. Pertama adalah anak dengan asma, kemudian onset simptom yang muncul kurang dari 5 menit setelah suntikan, saga yang abnormal pada appearance, hipotensi, dan takikardia. Dari 5 variabel ini, itu kecenderungan untuk anaknya mengalami anafilaksis berat itu tinggi. Namun ini sudah ada keluar dari rekomendasi dari IDAI, itu bahwasannya anak dengan asma, tadi disinggung asma, jika dia tidak dalam serangan, itu bisa diberikan. Jika misalnya teman-teman di lapangan menemukan anak dengan asma, mungkin bisa diarahkan dulu ke kita di rumah sakit untuk kita konfirmasi apakah anaknya sedang dalam serangan atau tidak. Karena jika anaknya sedang dalam serangan, maka vaksin CoronaVac kita tunda dulu sampai anaknya stabil. Begitu juga dengan TBC. TBC pada rekomendasi IDAI menjelaskan bahwasanya jika dia dalam pengobatan, khususnya lebih dari 2 minggu, itu bisa diberikan vaksin CoronaVac. Oke.
Nah, bagaimana dengan diagnosisnya? Diagnosisnya bisa dipakai ada tiga kriteria. Kriteria pertama muncul evidence akut dalam hitungan menit dan beberapa jam, yaitu perubahan kulit mukosa atau keduanya, ditambah sekurang-kurangnya gangguan pernapasan berupa dyspnea, wheezing atau bronkospasme, stridor, dan hipoksemia. Penurunan tekanan darah atau gejala penyerta di fungsi organ seperti hipotonia, sinkop, inkontinensia. Ini kriteria pertama. Atau kita bisa pakai kriteria yang kedua, jika dijumpai anafilaksis, ditegakkan diagnosanya jika dijumpai dua atau lebih gejala berikut dalam hitungan menit atau jam, berupa keterlibatan kulit atau jaringan mukosa berupa urtikaria general, flushing, bengkak pada bibir, lidah, uvula, kemudian gangguan respirasi berupa dyspnea, wheezing, bronkospasme, stridor, hipoksemia, penurunan tekanan darah dan gejala penyerta, gejala GI tract yang persisten berupa nyeri cramping atau muntah yang terus-menerus. Selain satu dan dua ini, kita juga bisa pakai kriteria yang ketiga untuk menegakkan anafilaksis, yaitu penurunan tekanan darah. Ya, ini berarti pasiennya tanpa disertai dengan gejala ruam ya, atau urtikaria. Penurunan tekanan darah pada bayi dan anak itu sebesar 30% dari baseline. Atau untuk remaja dan dewasa itu kecil, systolic blood pressure-nya kecil dari 90 mm Hg, atau penurunan besar 30% dari baseline. Ini dari gambar sekilas kita bisa melihat ya, biasanya anafilaksis itu ada kebanyakan ada urtikarianya atau gangguan pernapasan bisa berupa bronkospasme atau sesak nafas, atau cramping pada perut, atau penurunan tekanan darah dan sinkop. Dari piktogram juga bisa kita uh, tegakkan anafilaksis dari dua kriteria ini. Misalnya begitu disuntik anaknya, muncul dalam hitungan menit ke jam itu urtikaria yang disertai salah satu dari gejala pernapasan, seperti tadi ya, dyspnea, wheezing, atau penurunan tekanan darah dan sinkop, atau gangguan sirkulasi, atau gejala gastrointestinal berupa cramping dan muntah yang berlebihan. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, ini tidak disertai dengan urtikaria, tetapi anaknya dijumpai dengan hipotensi, ya kan? Tadi penurunan sebesar 30% dari systolic blood pressure, atau pada anak yang di atas 10 tahun itu kecil dari 90 mm Hg. Kalau dia anak 6 sampai 10 tahun itu kecil dari 70 tambah 2 kali usia mm Hg. Systolic blood pressure-nya itu udah dibilang penurunan tekanan darah kalau hitungan cepat. Kalau di atas yang 11 tahun, di atas 11 tahun itu systolic blood pressure-nya kecil dari 90 mm Hg. Atau disertai bronkospasm dan stridor atau obstruksi saluran nafas atas berupa pembekakan laring. Ini cara menegakkan diagnosa anafilaksis. Kita juga harus berhati-hati kepada faktor yang bisa berkontribusi terhadap anafilaksis ya, terutama di sini dari segi usia, bayi dan dewasa muda itu bisa berkontribusi. Kemudian beberapa penyakit yang biasanya terlibat seperti rinitis ya, rinitis yang tidak terkontrol, atau penyakit psikiatrik, kelainan sel mas atau mastositosis, kelainan penyakit kardiovaskular pada anak, dan asma. Beberapa medikasi juga yang diberikan bersamaan juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya anafilaksis seperti beta blocker, ACE inhibitor, dan NSAIDs. Dan obat-obat narkotika juga bisa, narkotika dan sedatif ya, itu juga bisa terlibat dalam berkontribusi dalam terjadinya anafilaksis. Kofaktornya juga bisa misalnya exercise ya, infeksi akut itu juga bisa berkontribusi, stres juga bisa berkontribusi, atau kebiasaan-kebiasaan yang berubah yang membuat anaknya tidak nyaman. Itu bisa berkontribusi terhadap uh, anafilaksis. Berarti kita memang anak-anak yang penyuntikan tuh berarti tidak boleh dipaksakan ya, karena kalau anaknya nangis, rewel, itu bisa jadi kofaktor untuk terjadinya anafilaksis. Nah,
Dari UKK kardiologi tentang penyakit jantung tadi disinggung sebagai kofaktor, memang ada beberapa kejadian seperti miokarditis dan perikarditis yang ditandai dengan nyeri pada dada, kemudian rasa berdebar-debar, kemudian ada perubahan segmen ST pada EKG, gelombang T dan segmen ST pada EKG. Ini bisa apa ya? Sebaiknya ditunda anak-anak dengan miokarditis atau perikarditis. Miokarditis ini sebagian ditemukan sebagai KIPI pada CoronaVac. Penyebabnya sampai sekarang nggak tahu. Tapi kalau ada anak-anak dengan gejala sering berdebar-debar, kemudian nyeri dada, sebaiknya kita konfirmasi dulu dengan pemeriksaan fisik dari vital sign-nya. Nanti saya kasih tabel vital sign. Jika dia memang meningkat, memang takikardia, uh, sebaiknya kita tunda dulu pemberian CoronaVac. Kemudian penyakit-penyakit alergi yang tidak terkontrol seperti rinitis, asma ya di sini itu sebaiknya ditunda. Tetapi kalau asmanya dia terkontrol, rinitisnya juga tidak kambuh, itu bisa diberikan CoronaVac ya. Pasien-pasien HIV pun juga boleh diberikan jika CD4-nya di atas 200 untuk usia di atas 5 tahun. Kalau dia CD4-nya di bawah 200 kita tunda. Penyakit-penyakit autoimun itu jika diberikan steroid dosis tinggi juga kita tunda. Atau penyakit-penyakit anak-anak dengan SLE yang lagi mengalami flare itu ditunda. Anak-anak yang mendapatkan pengobatan imunosupresan itu ditunda sampai 1 minggu setelah pelaksanaan tiap dosis vaksin. Jadi pengobatan imunosupresan itu ditunda sampai 1 minggu setelah pelaksanaan tiap dosis vaksin. Dan pemberian IFIK juga itu bisa diberikan ternyata pemberian IFIK pada penyakit anak-anak yang dirawat dengan Kawasaki misalnya yang mendapatkan IFIK itu bisa diberikan karena CoronaVac ini adalah penyakit yang bukan vaksin hidup ya, tapi dia termasuk vaksin yang mati, jadi uh, tidak perlu dijarangkan jika anak tersebut mendapatkan terapi IFIK. Nah, ini adalah diagnosa diferensial dari anafilaksis, maaf. Ada beberapa tipe penyakit yang bisa teman-teman lihat yang seperti anafilaksis tapi bukan anafilaksis. Seperti akut asma, sinkop, serangan panik, general urtikaria dan seterusnya bisa dibaca. Nah, kita tetap berpegang pada kriteria diagnosis anafilaksis yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di lapangan ketika anak divaksin kemudian terjadi penurunan kesadaran, maka kita lihat apakah terduga shock anafilaksis enggak. Kita lihat kriteria tadi. Apakah dia ada urtikarianya disertai dengan penurunan tekanan darah atau ada disertai dengan bronkospasme ya. Dan tekanan darahnya juga turun. Ingat kalau usia 6 sampai 10 tahun kita pakai systolic blood pressure-nya itu 70 tambah 2 kali usia. Jadi kalau misalnya usianya 7 tahun, maka 70 tambah 2 kali 7. 70 tambah 14, berarti 84 mm Hg. Jangan lupa cuff-nya disesuaikan dengan kelompok usia anak. Kalau dia 11 tahun, kita pakai systolic blood pressure-nya di bawah 90 mm Hg. Jika terduga shock, ya, maka kita ke tata laksana shock. Kalau dia tidak, maka mungkin ini vasovagal reaction atau psikogenik atau serangan panik. Ini kita kasih anak kita tenangkan, atau kemungkinan diagnosa diferensial lain yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kita observasi, anaknya kita berikan minum manis, kita kasih kue, sambil kita observasi ya, jika dia kalau panik dikasih teh manis dingin, dia biasanya sembuh ya, baik dia, sadar lagi. Ini juga sambil kita perhatikan nilai sistem gradingnya dengan sistem grading reaksi alergi sistemik punyanya WAO, World Allergy Organization ya, nanti saya sampaikan. Tetap kita pantau lagi apakah dijumpai tanda anafilaksis. Nanti biasanya di grading ini yang dijumpai tanda anafilaksis itu adalah grading 3, 4, dan 5. Nanti kita lihat. Kalau dia grading 1, 2 itu tidak anafilaksis. Kalau dia iya, tetap kita berikan epinephrine intramuskular. Kalau pada anak 0,3 mg. Kalau misalnya tidak, kita observasi kembali. Nah, di sini kita lihat
sistem gradingnya. Jadi WHO ini membuat suatu sistem grading general untuk alergi, tapi juga bisa dipakai ke anafilaksis pada anak. WHO ini adalah World Allergy Organization. Jadi grade yang bukan anafilaksis itu adalah grade 1 dan grade 2. Grade 1 itu simptomnya hanya salah satu dari, misalnya gejala kulit berupa urtikaria, eritema, pruritus, atau nyeri pada tempat suntikan, dan atau kebas pada bibir, ya, kemudian angioedema tapi bukan laring, atau gejala respiratori atas seperti gangguan nasal seperti bersin, rhinore, nasal pruritus atau nasal kongesti dan atau kerongkongan yang gatal dan atau batuk yang tidak berhubungan dengan bronkospasm atau mata, masalah mata ya berupa eritem atau pruritus atau mual-mual dan rasa metalik, rasa pengecapan yang metaliknya yang rasanya pahit. Grade 2, simptom yang grade 1 ini lebih dari 2, misalnya gejala kutaneus dan gejala upper respiratory, atau bisa lebih dari 2 ya. Ini masuk ke dalam non anafilaksis. Yang anafilaksis itu adalah grade 3, 4, 5. Ciri khas mereka selalu gejalanya adalah lower airway. Lower airway berupa bronchospasm, batuk, wheezing, sesak nafas, nafasnya pendek, dan atau gejala gastrointestinal seperti abdominal cramping atau uterine cramp ditambah dengan simptom-simptom di gejala satu, salah satunya. Tapi yang wajib harus ada gejala lower airway, gejala gastrointestinal atau uterine cramping, dan gejala dari salah satu dari gejala di grade 1. Atau di grade 4, tetap lower airway, severe berupa bronchospasm juga, tapi pada grade bedanya sama grade 3, dia ada stridor, ada gejala upper airway-nya ya. Stridor, berarti kalau stridor inspirator itu biasanya ada, kita curiga suatu edema laring ya. Ditambah dengan simptom grade, salah satu simptom dari grade 1 sampai 3, ini grade 4. Grade 5 itu yang paling parah ya, biasanya sudah respiratory failure, gejalanya juga gangguan pada lower dan upper airway, ada masalah kardiovaskular seperti kolaps, dan atau masalah vasovagal ya, atau penurunan kesadaran, ditambah dengan gejala grade 1, 3, dan 4. Jadi bedanya, ingat anafilaksis itu selalu melibatkan lower airway, kemudian di grade 3 gejalanya seperti ini adalah sesuai dengan kriteria anafilaksis yang kita bahas. Kalau grade 4, grade 3 ditambah dengan stridor. Kalau grade 5, ini grade 4 ditambah dengan respiratory failure ataupun gangguan sirkulasi yang parah. Nah, jika dia shock anafilaksis, maka lakukan safe approach. Safe approach itu S-nya sought for help, kita tetap panggil bantuan. Kemudian approach with care, kita amankan pasiennya, pasien dan kita sebagai penolong. Kemudian F-nya free from danger, kita amankan lingkungan, dan evaluasi ABC, airway, breathing, sirkulasi. Kemudian anak tidur terlentang, naikkan kedua kaki. Kita berikan oksigen sungkup yang rebreathing, set di 5-6 liter. Jadi kalau pakai rebreathing mask, harus di atas 5 ya, jangan di bawah 5. Kemudian berikan injeksi adrenalin yang tidak dilarutkan, atau yang 1:1000, itu dosisnya 0,01 mg per kilo. Atau kalau ragu, pengen cepat, langsung berikan aja 0,3 mg intramuskular pada vastus lateralis. Observasi 5 menit, nilai respon. Kalau dia adekuat, kita observasi, kita nilai lagi derajat keparahan dengan sistem grading WHO. Kalau dia tidak adekuat, berikan injeksi adrenalin yang kedua yang tidak diencerkan, 1:1000, itu dosisnya sama, 0,3 mg maksimal. Kali ini pada lengan atas tempat suntikan vaksin. Diharapkan suntikan adrenalin di tempat suntikan ini mengurangi reabsorpsi dari alergen yang ada di vaksin. Kemudian di sini kita juga amati, ada stridor atau enggak. Kalau misalnya dia ada stridor, ini kita curiga suatu laryngeal edema, kita berikan nebul adrenalin 1 ampul yang tidak diencerkan.
Kemudian observasi 5 menit. Jika adekuat, kita observasi tetap nilai keparahan, evaluasi keparahan berdasarkan grading sistem WHO. Jika tidak adekuat, pasang IV line boket besar. Kemudian kita bisa berikan injeksi adrenalin yang ketiga, tapi kali ini diencerkan 10 kali. Berarti 1 banding 10.000 atau satu ampul diencerkan dalam 10 cc larutan salin. Ini diberikan 0,01 sampai 0,05 mg per kilo. Ingat, pemberian injeksi adrenalin dari intravena kita tetap berhati-hati terhadap resiko aritmia. Ini pasiennya harus dirujuk, ambulan juga harus siap, nilai SAGA, segitiga asesmen gawat anak, kemudian lakukan treatment prioritas sesuai SAGA, sesuai dengan video yang sudah saya kirim sebelumnya, dan hubungi call center. Dan kemudian ini kita rujuk ke IGD RSUD. Di sini di ambulan, jika terlalu jauh untuk ke RSUD, kita bisa lakukan emergency treatment. Setelah kita lakukan basic treatment yang tadi, jika anaknya tekanan darah masih turun, masih di bawah 90 SBP-nya untuk anak 11 tahun atau masih di bawah 70 tambah 2 kali usia untuk anak 6-10 tahun, itu kita bisa bolus kristaloid RL atau NaCl 20 cc per kilo sampai dengan 60 cc per kilo. Total 60 cc per kilo ini harus habis dalam waktu 10 menit. Jadi kita punya waktu sekitar 3 menit untuk menghabiskan 20 cc per kilo. Setiap kita memberikan bolus kristaloid, harus kita amati tanda overloading cairan seperti ronki atau hepatomegali. Kemudian bisa kita berikan difenhidramin 1-2 mg per kilo loading, maksimal 50 mg, dilanjutkan dengan oral 10 mg setiap 6 jam, ini untuk mencegah antihistamin ya, mencegah histamin pada anafilaksis. Kemudian jika bronkospasma, kita bisa berikan aminofilin, dosis 6 mg per kilo dalam dextrose 5%, 1:1, di drips dalam 15 menit. 6 jam kemudian kita berikan maintenance dose 4 mg per kilo setiap 6 jam. Jika tidak respon juga bisa, shocknya belum juga teratasi, kita bisa tambahkan vasopresor atau dopamin, dosisnya 3 mg per kilo dalam 50 ml dextrose 5%, diberikan via sharing pump, kecepatannya 5-7 ml per jam, atau dosisnya yang kita berikan ini adalah 5-7 mikrogram per kilo per menit, bisa kita berikan sampai 10 mikrogram per kilo per menit. Kemudian untuk mencegah refraktor, kita berikan kortikosteroid 10 mg per kilo, 6 jam kemudian 5 mg per kilo per 6 jam, selama 2-3 hari. Di sini adalah vital sign, karena kita di 6-10 tahun, kita di sini lihat heart rate yang normal itu pada anak yang bangun adalah 140 kali maksimalnya. Kalau dia tidur 90 kali maksimalnya. Nah, tekanan darah di sini, kalau anak 6-10 tahun, kita pakai rumus ini aja. Kecil 70 tambah 2 kali usia untuk systolic blood pressure. Kalau 11 tahun, kita pakai di bawah 90 mm Hg. Terima kasih, semoga berguna, dan semoga vaksinasi yang diberikan pada kelompok usia ini tidak menimbulkan banyak masalah, dan lancar-lancar saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.